Ya, pemirsa, di Garut, Jawa Barat ada tindakan asusila yang dilakukan oleh seorang imam masjid kepada 13 anak di bawah umur dengan iming-iming memberikan sejumlah uang. Pelaku ini sudah ditahan, bahkan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tapi pertanyaan berikutnya, pemirsa, bagaimana nasib penanganan yang akan diberikan kepada anak-anak yang menjadi korban dari peristiwa ini? Kita akan bahas dan juga dalami bersama dengan narasumber yang sudah hadir di sebelah saya. Saya akan perkenalkan, ini ada Ibu Ai Maryati Soliha selaku Ketua KPAI. Selamat malam, Bu Ai. Malam, Mbak. Sehat, Bu Ai? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, selain Bu Ai juga kita sudah terhubung pemirsa bersama dengan AKP Joko Prihatin selaku Kasat Reskrim Polres Garut. Selamat malam, Pak Joko. Selamat malam, Mbak Bena. Bu Ai, izin saya mau ke Pak Joko terlebih dahulu ya. Pak, ini ketika saya membacakan berita ini sangat marah. Bagaimana juga dengan keluarganya, ini pasti perasaannya sama seperti saya. Tapi kami ingin tahu, Pak, sejauh ini informasi yang kami dapatkan ada 13 korban, anak di bawah umur. Apakah ada informasi terbaru yang pihak kepolisian dapatkan mengenai jumlah korban ini, Pak? Ya, Mbak Bena, mungkin bisa saya jelaskan. Memang kita pada tanggal 21 Mei kita menerima laporan dari orang tua anak korban. Kita melakukan penyelidikan bahwa di wilayah Cikajang itu ada oknum imam masjid atau guru ngaji juga di salah satu masjid di Cikajang, yaitu melakukan dugaan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur. Nah, kemudian dalam serangkaian penyelidikan kita menemukan fakta-fakta dan ternyata jumlah korban yang sampai saat ini kita sudah memeriksa korban berjumlah 15. Jadi sudah mencapai 15 dari 2 hari ke belakang itu sudah 15. Kita sudah melakukan langkah-langkah untuk anak korban sendiri. Ya, anak korban sendiri kita sudah melakukan koordinasi atau pemeriksaan psikologi dari UPT PPA di Kabupaten Garut, juga dari Dinsos Kabupaten Garut. Dan selanjutnya kita sudah melakukan juga serangkaian tindakan, visum, dan lain-lain. Jadi tersangka sendiri, IG ini, yaitu oknum imam masjid ini sudah kita tetapkan tersangka dan sudah kita tahan. Dan kita masih menunggu apakah ada lagi korban-korban lain. Kita juga selain membuka posko juga kita mengimbau kepada masyarakat yang masih apabila ada yang masih merasa jadi korban, kita akan lindungi identitasnya untuk melaporkan ke posko kami di Polres Garut. Demikian, Mbak. Oke, baik Pak. Informasi yang kami dapatkan, apa yang dilakukan oleh pelaku ini sudah dilakukan sejak tahun 2023. Usia dari korban ini rentangnya paling kecil nih usia berapa, Pak? Ya, Mbak, dari hasil pemeriksaan kami paling kecil yaitu umur 8 tahun dan paling yang dewasa itu umur 14 tahun. 15 tahun. Oke, sudah dari 2023, tapi kenapa baru terungkap sekarang? Adakah keterangan yang sudah kemudian didalami oleh pihak kepolisian kepada tetangga ataupun warga sekitar, Pak? Jadi gini, Mbak, kemungkinan dari ini terungkap dari salah satu korban yang bercerita kepada ibunya, dan ibunya merasa kaget kemudian melaporkan, dan dari laporan pertama ini akhirnya muncullah ya korban-korban, anak korban lain yang kemudian juga ikut melaporkan perbuatan oknum guru ngaji ataupun imam masjid tersebut, Mbak. Jadi terdorong oleh salah satu korban yang melaporkan, jadi yang lainnya ikut terpancing. Sehingga dari tahun 2023 itu sudah dilakukan, ada yang untuk anak ini ada yang dilakukan berulang kali. Salah satu atau beberapa anak korban ini dicabuli oleh pelaku ini ada yang berulang kali. Baik, saya mau ke KPAI kalau begitu. Bu Ai, apakah sudah menurunkan tim untuk melakukan asistensi ke Garut, Jawa Barat? Koordinasinya kami melalui koordinasi di tingkat pusat dulu untuk bisa menggali lebih banyak informasi, dan tentu sesuai tadi yang disampaikan Pak Kasat bahwa ada kemungkinan korban bertambah.
dari 13 yang kami terima, barusan kita dengar 15 dan itu juga masih kita buka ya, dan saya kira bukan menunggu tapi ada proses pengembangan ya. Nanti Pak Kasat dan teman-teman saya kira penyidikan ini juga menggunakan pendekatan yang sudah ya sesuai dengan anak-anak ya untuk mendengarkan lebih jauh, menggali, dan biasanya mereka memang saling membuka identitas, misalnya dia tahu ada temannya dan lain sebagainya. Itu yang paling kami sedang lakukan koordinasi lanjutan. Dan berikutnya betul, satu anak, satu layanan, satu penyembuhan. Mereka harus kembali pada kehidupannya yang sedang berjalan sesuai dengan tumbuh kembang, dan bagaimana mereka harus melakukan tindakan lagi secara wajar. Ini yang sedang kami dorong ya, dan beberapa tentu sudah di visum ya. Setelah itu pengobatan, pemulihan secara check up ya di dalam kesehatan itu yang paling utama. Karena setiap anak kelihatannya beragam. Ada yang tingkat kekerasan seksualnya itu mungkin baru dimulai gitu ya, ada yang sudah pada level berkali-kali, betul tadi kata Pak Kasat, sehingga perhatian kami tentu pada hasil ya dari pemeriksaan dan kemudian ditindaklanjuti dengan pengobatan gitu. Selanjutnya tadi psikologi dan psikososial, karena kami melihat di usia apalagi yang disampaikan 8 tahun masih membutuhkan sekali peran keluarga di situ. Jadi apapun intervensi yang dilakukan Dinas PPA maupun Dinas Sosial yang kami koordinasikan juga di tingkat pelaksana ya, baik itu pendamping yaitu Peksos, teman-teman yang bergerak di psikolog, ini yang harus diperhatikan adalah bagaimana mereka juga bisa terlindungi dari misalnya informasi di luaran menjadi bully ya, menjadi informasi yang liar, misalnya anak-anak ini kemudian dianggap sudah menjadi korban dan bahkan stigma-stigma buruk. Ini yang kami pastikan supaya semua bekerja untuk memberi perlindungan sekaligus ya tadi memperoleh hak-hak anak-anak ini secara wajar, dan dia juga bisa tetap bersosialisasi, tetap sekolah saya kira, dan bekerja sama dengan pihak sekolah untuk memperlakukan secara wajar. Tidak ada hal-hal yang stigma buruk ya kepada anak-anak korban kita. Bu Ai, artinya pemulihan ini juga dilakukan berbarengan bersama dengan orang tua juga? Ya tentu, karena orang tua ini akan mendampingi step-step anak tersebut. Sekaligus ketika dia di rumah itu kan juga mendapatkan pemulihan juga. Begitu pula keluarga gitu. Kita tidak bisa membayangkan kalau keluarga kita saja yang mendengar betapa geram, apalagi orang tua ya dan keluarga yang menerima anak ini gitu. Ini yang juga harus dalam pendekatan-pendekatan psikologis gitu. Sehingga bagi kami memang peristiwa seperti ini dari mulai korban, keluarga korban, berikutnya juga sekolah harus memberi dukungan gitu ya, lingkungan tempat dia bermain, ini ekosistem pemulihan yang harus juga memberi kontribusi pada anak-anak ini kembali pulih. Bu Ai, untuk memindahkan ke tempat khusus agar pemulihan anak ini bisa berjalan ada lebih yang baik? Sampai seperti itu. Makanya sebetulnya Pak Kasat, saya juga ingin bertanya koordinasi di tingkat penyelenggara apakah juga sudah berjalan. Misalnya kalau kami tadi kan bertanya itu sudah dalam perlindungan PPA sudah gitu ya. Tapi maksud saya apakah juga ada yang anaknya dibawa misalnya ke tempat perlindungan ya, balai rehabilitasi. Tapi kan Bapak juga masih meminta berbagai keterangan misalnya. Nah ini dipastikan perlindungannya mungkin Pak apa sudah sampai ke arah sana? Pak Joko, silahkan Pak, perlindungannya sudah sampai ke arah sana? Oh ya. Memang kita sudah selalu berkoordinasi dengan UPT PPA Garut ya, P2 TP2A sama Dinas Sosial. Jadi untuk anak ini memang perlakuannya memang harus khusus ya, perlakuannya khusus karena menyangkut dengan psikologis anak yang masih masa depannya masih panjang, kemudian ini merupakan aib bagi keluarga dan anak. Maka dari itu kita selalu berkoordinasi dengan UPT PPA Garut untuk melakukan pendampingan untuk memberikan pemulihan psikologis para anak korban ini supaya menjadi mentalnya menjadi kuat dan kembali lagi menjadi ceria. Dan memang ada beberapa yang kemarin kita gali dari orang tuanya bahwa ada yang gampang marah dan jadi malas sekolah ya. Itu ada berbagai keluhan dari para orang tua, jadi kita memerlukan juga pendampingan intens dari psikolog, terutama dari P2 TP2A atau PTD PPA Kabupaten Garut. Kita selalu berkoordinasi.
Oke, Pak Joko, apakah pelaku ini juga bekerja sendiri atau ada potensi pelaku lain? Untuk sementara memang dia sendirian itu, sendirian. Jadi selain dia itu sebagai imam masjid, setelah maghrib itu melakukan atau mengajar ngaji anak-anak tersebut. Jadi, tapi untuk dilakukannya itu di rumah pelaku atau di rumah pelaku dan juga di kios buah milik pelaku. Jadi di dua tempat tersebut setiap melakukan perbuatan cabulnya di tempat tersebut, di kios dan di rumah pelaku. Oke, kemudian pasal yang dikenakan terhadap pelaku ini apa, Pak? Ancaman hukumannya berapa lama paling lama? Ya, untuk pasal yang kita terapkan yaitu pasal 76E junto pasal 82 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dengan ancaman hukuman karena ini dilakukan lebih dari satu, jadi ancamannya 20 tahun penjara. Oke, ancamannya 20 tahun penjara. Baik, saya mau kembali ke Bu Ai. Ini sudah dijabarkan pasal yang dikenakan termasuk juga dengan ancaman. Termasuk juga apakah anak-anak korban ini perlu identitas baru, Bu, untuk bisa kembali melakukan ataupun kembali beraktivitas seperti biasa ke depannya? Ya, yang pertama tadi ancaman setuju ya, karena ada unsur bahwa dia menyalahgunakan relasi kuasa. Jadi itu Pak Kasat saya kira sudah tepat tadi, ancamannya juga lebih dari satu, dan mari kita identifikasi apakah ini juga ada yang sudah sampai luka ya, lukanya menderita sampai tingkat cacat misalnya dan lain sebagainya, luka berat dan lain-lain. Ini tentu juga akan mempertimbangkan ya hukuman yang paling berat. Jadi kita harus betul-betul memberi efek jera pada situasi ini. Itu yang pertama. Yang kedua tentu anak-anak kita yang tadi disampaikan ya apakah perlu identitas, saya kira justru dengan perilaku kita yang memberi dukungan secara psikologis, tidak memberi stigma dan bahkan memberi perilaku wajar kepada anak-anak ini untuk tetap gitu ya bersosialisasi, untuk tetap dia sekolah dan lain sebagainya, itu akan memberi dukungan secara mental. Tetapi kalau justru dia disembunyikan, tidak boleh keluar rumah, apalagi ganti nama, dipindahkan sekolah, ini diskriminasi baru. Nah, ini yang kami sebut dengan ekosistem yang memberi dukungan pada anak. Apakah ini mudah atau justru mempersulit? Ini akan relatif mudah apabila terjadi kerjasama. Oleh sebab itu, kami akan terus koordinasi juga bukan hanya dengan penyelenggara psikososial, tetapi juga dengan sekolah. Oh mungkin untuk beberapa saat karena masih perlu keterangan apakah anak ini tidak sekolah dulu misalnya dalam waktu 2-3 hari, itu tidak jadi masalah. Selama anak-anak ini tetap justru dalam koridor pemulihan, penghormatan atas hak-haknya untuk tetap diberikan pendidikan dalam rangka pemeriksaan ini gitu ya, serta kita semua sama-sama bekerja untuk tanpa stigma. Nah ini yang sangat penting karena kalau tanpa anak-anak ini kita bisa lihat tidak terungkap Mbak dari 2023. Kalau sudah ada satu ternyata yang akhirnya bercerita pada ibunya ya, kemudian dia menyebutkan nama kawan dan lain sebagainya. Justru disinilah rantai kekerasan sangat berpotensi bisa diputus, tetapi kembali bagaimana kita mampu memberikan psikologi, psikososial pada anak-anak, pemulihan ya, memberi rehabilitasi ini juga yang akan menentukan. Sehingga berjalannya rehabilitasi justru kami merekomendasikan perlakukan dia secara wajar gitu. Hal-hal yang terbantu adalah tentu dengan tidak mengekspos ya, tidak menyebarluaskan identitas rumah, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Tetapi kerjasama antar stakeholder, terutama ekosistem anak ini berada untuk memberi dukungan pada psikologisnya, itu yang paling utama hari ini dan menjadi unsur-unsur yang sangat penting kami awasi agar anak-anak bisa tumbuh kembang dengan optimal sambil menjalankan proses yang harus mereka alami ini. Oke, baik. Ya. Pendampingan dan juga pengawasannya akan terus dilakukan oleh KPAI. Terima kasih banyak Bu Ai atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih juga Pak Joko atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita pantau dan mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi ya Pak, khususnya di Garut maupun di Indonesia. Terima kasih Pak Kasat. Terima kasih. Ya pemirsa, kami jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami akan hadirkan dialog berikutnya di Apa Kabar Indonesia Malam sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.